Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua RCL di edisi yang kedua ya ini. Mau update kartu ATM ya. Setelah kemarin gagal total ya. Ternyata libur nasional ya. Ngapain gue ya jalan jauh-jauh ya. Nggak apa-apa dah ya sambil jalan-jalan ya. Ya mudah-mudahan sih harapannya nanti nggak rame ya yang ngantri di bank gitu ya, karena males juga sih ngantrinya sebenarnya ya. Ngantri di ininya tuh males gitu. Mudah-mudahan mah sepi gitu. Nah sekalian ini gue mau betulin motor ya, ini apa, servis ya, ganti oli ulangnya nih ya, sambil kita lihat nanti bengkelnya nih kira-kira rame apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan mah nggak rame gitu, tapi kayaknya kalau udah jam segini mah ini sekitar jam 11 ya ini ya, sekitar jam 11 hari Rabu ini sekarang. Kayaknya sih udah siang sih. Kalau udah siang kayaknya masa sih rame gitu ya. Nah ini biasa nih ya, lewat sini nih selalu nih jalan paling padet ya, warung legok nih. Harusnya sih warung legok tuh harusnya gitu ya, tapi kan susah kenyataannya ya. Dilebarin jalannya ini udah nggak layak gitu ya, karena dulu nggak, volume kendaraannya nggak begitu rame masuk lewat sini gitu ya. Nah semakin tahun kan orang punya mobil, punya motor ya, terus udah jalan utama di sini nih, jadinya ramai banget, plus macet ya, apalagi pagi-pagi. Waduh, di sini nyempit masalahnya jalannya gitu. Orang berlomba-lomba pengen keluar dari sini kan, karena aksesnya enak di sini langsung gitu. Kalau mau ke stasiun cepet gitu. Nah, pokoknya patokannya itu tuh pom bensin tuh. Begitu lewat pom bensin langsung lancar. Jadi kayak tersendat di situ doang, mampet gitu. Menyempit namanya juga, gimana ya kalau menyempit ya. Volume banyak, pintunya kecil, yang masuk banyak. Nah, orang kan pengen keluar ya kan. Aturan kan pintunya digedein gitu. Pintunya digedein, keluarnya enak gitu kan. Analoginya kayak gitu. Ya, mau gimana lagi tapi ya. Apalagi bangunannya udah permanen semua di situ. Pasti ribet pasti sih. Belum dibebasin dulu tanahnya yang kayak gitu-gitu dah pokoknya dah. Birokrasinya gitu, belum modalnya ya kan, dananya bener gak gitu kan. Kadang pemerintah kan kita nggak tahu ya. Ya nggak segampang yang kita rencanain gitu. Banyak prosesnya gitu kan. Karena mungkin orang-orang juga sama pemerintah di daerah nih nggak menyangka juga daerah situ tuh bakal rame pasti. Karena dengan adanya apa namanya macet. Nah kan kalau kayak gini enak tuh digedein jalannya kan. Ini tadinya sempit perempatan ini nih, sempit banget jalannya. Sama pemerintah digedein karena ada gor gitu di sini nih. Gor apa gua nggak tahu tuh namanya tuh. Pokoknya baru bikin aja.
Tuh kita lihat di depan tuh ya, abang Shopee Food ya. Bawa bubble ya, gila ya. Kita harus apresiasi ya, walaupun salah, itu sebenarnya salah ya. Karena gua juga pernah jadi driver Shopee Food ya. Sebenarnya itu nggak boleh bawa barang segede kampret gitu ya, karena bisa membahayakan dirinya dia sama orang lain di belakangnya. Kan lebih kapasitas. Gue pernah dapet tuh, gue udah pernah ada semuanya, gue telan tuh. Barang segede apa, tapi barang yang itu gue cuma satu, gue beraninya gue. Nggak pernah gue dua gue. Itu pun juga terpaksa gue juga, karena takut kena suspend. Ya mau gimana lagi, tapi ya kita mengkritik gitu kan, harusnya jangan dibawa. Misalnya mengkritik drivernya, tapi drivernya mungkin punya kebutuhan gitu ya. Cuma yang jadi masalah, jadinya seller pada nakal. Sellernya nakal, dia akal-akalin jadinya gitu kan. Bisa tuh berarti bisa nih gitu. Barang segede gini bisa berarti nih gitu kan. Terus nanti alasannya ke driver kemarin bisa gitu kan. Harusnya sebenarnya ya kalau sesuai prosedurnya, SOP-nya nih, kalau barangnya kegedean nih, volume barangnya ya, itu dilaporin gitu, ada dia di aplikasinya gitu. Ditolak nih tapi dilaporin gitu, dikasih tahu gitu. Dilaporin, ini udah kelebihan ketentuan barang nih, entah volumenya atau kalau berat, nggak berat sebenarnya teman-teman, nggak berat, enteng gitu. Cuman berapa, nggak sampai sekilo malah itu. Cuma panjangnya yang nggak nahan gitu kan, panjangnya gitu. Yang bisa ya amit-amit gitu ya, jangan sampai gitu kan. Takutnya ini kan kebawa angin itu, soalnya cuma ya itu resikonya kayak kebawa angin gitu, kayak bawaannya mau ke kanan ke kiri gitu. Cuma ya kita berdoa aja lah ya, semoga. Sebenarnya kayak gitu tuh urusan aplikator juga. Udah tahu kayak gitu, langsungnya ada kayak tim ininya gitu ya, tim sidaknya ditertipin tuh, entah di sellernya diiniin, di apa namanya, sellernya dikasih edukasi. Kalau nggak bisa dikasih edukasi ya dikasih hukuman gitu kan, suspend lah apa gitu kan. Lu nggak bisa dagang lagi lu karena melebihi ketentuan barang buat motor gitu. Namanya driver emang gimana, terpaksa sih kalau gua ngerasain ya, terpaksa gitu jadinya. Nggak diterima, ditolak, kena macem-macem dari Shopee gitu kan. Kalau diterima bahaya, ya gitu deh pokoknya, jadi kayak ragu-ragu jadinya kan. Terpaksa gitu, harusnya ya ditertipin gitu kan. Bahaya itu orang nyebrang ya, perempuan emang. Sampai lemes gue, nggak bisa berkata-kata gue. Nyebrang aja, nyebrang aja. Yang ngeri kan yang nonton ya. yang bawaannya nggak kerasa kali gitu ya. Karena kita berpikir ya, kalau orang mau nyebrang nih, ngarepin orang yang ngerem gitu. Main cepet-cepetan aja, main egoisan aja udah gitu. Dia ngerem ini kan nanti gitu kan, paling gitu ya. Padahal kan enggak, harusnya kalau lagi jalan utama jangan dipotong. Kita yang ngalah, yang motong yang ngalah gitu. Mau nyebrang maksudnya, bukan dipotong ya. Mau nyebrang itu kita yang ngalah gitu. Diutamain jalan utama dulu nih, kayak lurus nih utama. Terus ini, gua bukannya so tau sih ya, tapi kalau nggak salah kayak gitu tuh dulu tuh. Diutamain yang mana jalannya gitu. Buat temen-temen yang apa namanya,
bikin SIM-nya jalur resmi. Gua gini-gini, gua jalur resmi nih dulu nih, temen-temen nih. Yang susahnya setengah modar tuh tesnya. Udah apa namanya yang angka 8 lah kayak gitu. Habis nggak punya duit teman-teman, mau gimana lagi ya? Itu juga terpaksa gitu. Katanya kalau mau cepet kan katanya nembak aja. Paling 600, ya paling 600 mah kalau yang punya duit. Kalau nggak punya duit bagaimana? Nembak aja, itu kan udah jadi rahasia umum dah nembak ya. Nembak ke oknum aparat ya, polisian gitu, oknumnya nih ya. Orang gue datang nih, gue inget tuh di salah satu tempat lah gitu ya, tempat buat bikin SIM dah, teman-teman pasti tahu tuh. Gue baru datang nih mau nyampe ke inian, ke parkiran udah di iniin gue. Udah siap dia, udah standby oknumnya. Ya kan? Langsung gitu kan, ada yang mau dibantu kan nih. Ah tuh kalimat itu gue masih inget tuh. Mau dibantu kan nih, ya kan gitu. Mau dibantu tuh, pokoknya inget tuh gue mau dibantu aja. Mau dibantu gak? Enggak kayaknya Pak, saya mau biasa aja. Oh ya udah gitu. Kalau kita ngomong oke gitu ya, langsung nanti dia ada tuh daftar harganya, ada tuh mau gimana nih gitu. Kalau motor sekian, mobil sekian ya gitulah, itu udah rahasia umum ya gitu. Itu bukan ini gitu, bukan, tapi emang udah rahasia umum gitu. Nggak tahu dah tuh urusan polisi aja gimana cara aja dah tuh itunya dah tuh, gua nggak mau ikut-ikutan, ngeri gitu ya. Nah ini udah mau sampai nih teman-teman, itu buka nih sekarang. Udah sampai nih airnya nih. Sini. Hah? Oh situ. Parkirnya di mana Pak ya? Parkirnya ke bawah, lurus mentok ke kanan, terus ke kiri. Oh lurus terus ya? Iya, Sini ya? lurus aja. Oh iya makasih Pak. Ya, Iya. Oh itu dia. Lupa gue parkir. Gue jarang gue ke bank, gue udah lama banget. Oh iya di sini nih bener nih, gue baru inget. Buat apaan gue juga ke bank, sering ke bank. Oke deh, gue urusin dulu ya teman-teman. Lanjut lagi nanti. Oke, alhamdulillah akhirnya beres teman-teman. Ternyata mudah sekali ya prosesnya. Cuma memakan waktu 15 menit kayaknya. Akhirnya beres teman-teman, alhamdulillah. Ternyata sangat banget mudah ya. Kita aja pikirannya udah ribet nih gitu kan. Karena biasanya gue mikirnya ituan sih soalnya. Apa namanya bikin baru gitu kan, lama tuh ngantri dulu kayak gitu tuh. Gue males sebenernya, cuma mau nggak mau kan ya. Nggak taunya gampang anjir. Jadi ada petugasnya sendiri ya kalau buat ganti kartu ya di BCA. Jadi kita tinggal diarahin ini handle sama dia, nggak ikut-ikut antrian-antrian segala. Biar mempercepat waktu kali ya. Prosesnya juga cepet banget, cuma butuh KTP sama kartu ATM yang lama tadi tuh udah beres gitu doang. Nggak pakai buku tabungan kayak gitu, nggak pakai ya. Cuma pertama tuh KTP kita di scan, terus suruh dimasukin jempol kita tuh, tangan kita lah, jari telunjuk. Tadi jari telunjuk tuh gue tuh. Habis jari telunjuk, masukkan nomor PIN barunya atau PIN yang lama juga nggak apa-apa. Beres deh, keluar deh yang baru tuh. Langsung bisa online, langsung bisa narik uang gitu. Gue juga langsung narik uang tadi tuh. Ternyata emang pelayanan BCA emang the best emang ya, cepet banget ya.
Nah, emang tadi tuh ada yang lagi rame tuh, tapi kayaknya buat ngurus-ngurus yang lain sih, ngurus-ngurus kehilangan lah, keblokir dan lain-lain lah gitu ya. Nah, kalau gua enggak, tadi udah cuma ganti kartu doang gitu. Tapi mungkin bank yang lain juga sama mungkin ya. Kalau buat ganti kartu kayaknya cepet aja gitu. Cuma nggak tahu deh. Kayaknya kalau BCA gila sih. Ada ATM-nya sendiri buat ganti kartu gitu. Keluar ATM apa terbarunya tuh keluar tuh. Nggak perlu kita ke kasir dulu. Kasir apa sih namanya itu? Customer service ya. Kok kasir? Ke customer service dulu. Ngantri dulu customer service, tanya macem-macem. Kan banyak tek-tek bengek ya begitu ya. Banyakan basa-basi gitu. Enggak lu, hebat emang. Emang nggak salah emang. Waduh, gue jadi iklanin Bank BCA ini. Dapat kali, asik. Ya pokoknya tidak selama yang kita bayangin teman-teman. Apa karena udah canggih kali ya? Gue udah lama sih soalnya nggak ganti kartu. Mungkin 2 tahun yang lalu kayaknya. Mungkin kan berlakunya nih setahun yang lalu. 2 tahun kartu ATM tuh. Bahkan lebih bang, kalau masih bagus nih. Nah kalau gua karena sering kehujanan, naik motor. Nah udah pada ngeletek tuh. Apa namanya? Udah pada kayak kelupas-kelupas gitu dah pokoknya dah. Gua nggak ngerti apaan tuh. Terus ada kayak sensornya tuh di belakangnya udah kayak kelupas-kelupas gitu tuh. Nah sekarang selanjutnya nih gua mau ke servis motor nih teman-teman. Servis motor di tempat langganan gua tuh, Planet Ban ya. Murah meriah ya. Cuma ganti oli sama servis biasa lah gitu ya. Ganti oli sama servis biasa deh. Jadi misi pertama beres nih, alhamdulillah. Misi kedua servis motor. Mudah-mudahan nggak rame ya. Tapi kalau nggak ini juga nggak apa-apa sih. Santuy aja kalau rame dikit ya nggak apa-apa lah, nunggu dikit ya. Yang penting motor sehat nih, olinya gitu kan. Biar enak lah bawa motornya gitu. Karena untuk motor setua ini ya 2013 kalau servis itu wajib sih menurut gua ya. Karena kan kita nggak tahu spare partnya udah pada tua-tua mungkin. Walaupun gua udah pernah servis besar ya ini motor ini ya. Tapi kan kita waspada ya. Alhamdulillah nih motor masih enak banget nih buat dipakai kemana aja. Karena gua orangnya rajin, suka disiplin gitu. Minimal kalau udah berapa bulan gue servis gitu teman-teman. Nah sambil kita jalan-jalan nih ya, melewati pusat juga nih, termasuk pusat kota juga nih, daerah Air Mancur nih teman-teman ya. Sepanjang jalan ini nih Air Mancur, tadi Istana Bogor pintunya tuh. Nah kita belok kiri nih ke arah rumah gua teman-teman, arah Cimanggu nih. RE Marta Dinata ya. Jalan RE Marta Dinata ya. Nah, dahulu nih, dulu nggak ada nih kayak gini nih. Nggak ada nih jembatan layang, macetnya gue paling males lewat sini temen-temen. Kalau bisa gue lewat jalan tikus mana gitu. Tapi sekarang berubah, enak banget lewat sini. Nggak ada sama sekali halangannya. Dulu di sini kan rel kereta api macet ya gara-gara ini. Ada apa sih namanya? Ya rel kereta api gitu. Nah, tuh. Ini kalau pagi kelihatan gunung tuh dari sini teman-teman. Karena udah agak siang aja berkabut tuh, turun kabut. Bener-bener kelihatan itu gunungnya. Nah kita lihat ntar nih, sepi apa enggak nih, coba lihat ya.
speak aja pas udah rame nih kayaknya gitu, ntar deh siangan aja deh bang gitu. Speak aja. Tapi kalau nggak rame-rame banget mah hajar ya kan. Udah bener ATM gue ya kan, aduh. Jadi kita manfaatkan uang kita buat hal-hal yang memang on point ya. Servis motor karena buat sehari-hari kerja dan lain-lain. Jangan kita habis-habisin yang buat enggak teman-teman. Ya kita sekarang emang mungkin dapat rezeki gitu kan, tapi nggak tahu ke depannya. Jadi kita harus punya dana darurat ya. Karena kita nggak tahu juga situasi Indonesia tuh kayak gimana ke depannya ya kan. Kita harus safety ya. Safe by play ya. Pokoknya safety aja. Ini gua bawa bensin berapa liter ini ya? Oh diisi motor gua pakai gini bisa ke luar negeri kali ya. Gede banget teman-teman, gua kadang-kadang suka ngeri loh lewat sini, gua lewatin dulu ngeri iya kan. Nah, baru enak tuh kayaknya mau ngisi tuh, kan ada pom bensin depan tuh, mau ngisi stoknya. Emang kemarin sih ya, gue lihat itu kagak ada Pertalite itu, habis mas gitu. Akhirnya gue ngisi Pertamax. Emang gue tapi mulai ke depan sih gue mau ngisi Pertamax terus sih temen-temen. Bedanya juga ya dikit sih kalau menurut gue, 2 liter cuma 23 apa 4 gitu kemarin. 23, 2 liter 23 iya 23.000. Mendingan gue Pertamax ketahuan kalau kayak gitu ya. Lebih enak itu tarikannya ini. Coba tarikannya buset dah. Berasa banget gila, enak banget, ngegas dikit gas gitu, enak. Dan enaknya lagi cuaca nih, alhamdulillah cuacanya sangat bagus ya, cerah gitu. Gak macem-macem ya kan. Sangat-sangat enak sekali nih, cuaca sangat-sangat enak ya. Benar-benar cerah, berawan, enak dah pokoknya nih. Tapi nggak panas banget gitu. Tapi nggak tahu dan ntar ya, ini udah jam 11-an. Yang repot tuh sebenarnya hujan gitu. Tapi karena gue suka ya jalan-jalan sambil hujan-hujanan, seneng aja gitu. Udah gue kayaknya nggak tahu, udah gue seneng aja gitu. Nah ini depan nih nanti nih nggak jauh ada Planet Ban nih temen-temen nih. Apakah rame ya kan? Apa enggak gitu? Kita lihat aja. Nyalakan sen. Oh sepi teman-teman. Sini ya.